Mari sidang jemaat kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita di dalam jam ibadah saat ini, itulah datangnya dari pihak Tuhan yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai ibadah kita dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya. Boleh jadi seturut dalam perkenanan Tuhan. Haleluya. Amin. Nats pembimbing kita saat ini terambil dari Mazmur 20 ayat yang ke-7. Mazmur 20 ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surga yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Marilah saudara-saudara sekalian, kita bersama mengaku akan segala dosa-dosa kita. Kita merendahkan diri di hadapan Allah Tuhan kita, serta mengakui segala dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah dan berdosa, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk mempermuliakan nama-Mu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu ya Bapa. Layakkanlah kami untuk menyembah-Mu dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, dan baharuilah hidup kami senantiasa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah berita pengampunan. Sebagai hamba Allah, saya memberitakan pengampunan dosa kepada saudara-saudara yang sungguh-sungguh mengakui dosanya dan percaya kepada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, maka pengampunan berlaku baginya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dengarkanlah hukum Allah yang disebut juga hukum kasih, yang sudah diringkaskan dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita akan menyembah Tuhan lagi, kita katakan pada Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kami ada semuanya sampai saat ini Tuhan. Engkau baik, sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Sama-sama kita angkat puji. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini.
Segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan kami kembalikan ke hadirat-Mu, Allah yang Maha Besar, Allah yang mengasihi kami, Allah yang berada di antara kami dan yang menjadi pahlawan yang memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, bahwa di tengah-tengah keadaan kami saat ini, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami, waktu yang terbaik untuk bersekutu bersama-sama dalam ibadah online jemaat. Bahkan sekalipun kami dipisahkan tempat dan jarak, kami ada di rumah kami masing-masing dengan keluarga kami masing-masing, tapi kami percaya Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah rumah tangga kami, di tempat kami beribadah. Karena itu Tuhan, lebih dalam lagi kami mau mengenal Engkau melalui kebenaran firman Tuhan. Urapi pemberitaan firman Tuhan saat ini, urapi hamba-Mu yang Kau pakai pada saat ini. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biar Engkau yang bertambah-tambah dan hamba yang berkurang-kurang. Urapi umat-Mu yang duduk dia mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus beracara bagi setiap kami, mengurapi kami, sehingga benih firman Tuhan masuk ke dalam hati dan pikiran kami, tertanam dalam kehidupan kami, bertumbuh dan berbuah-buah. Terima kasih ya Tuhan, segala kuasa-kuasa yang tidak mempermuliakan nama Tuhan, yang mencoba mengalihkan pikiran perhatian kami akan pemberitaan firman Tuhan dalam bentuk apapun juga, kami ikat, kami patahkan, kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya hanya Allah Roh Kudus sepenuh-penuhnya yang mengambil bagian dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap dan rindu mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya, yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom, puji nama Tuhan. Apa kabar bagi kita semua Bapak Ibu yang kekasih? Ada sukacita? Haleluya. Saya percaya keadaan kita luar biasa, sebab kita punya Allah yang luar biasa. Ada amin Bapak Ibu yang kekasih? Bagaimana mengalami kemenangan dalam hidup saudara yang kekasih? Saudaraku yang kekasih, mungkin saudara dan saya bersepakat dengan satu perkara. Karena Alkitab berkata bahwa Tuhan menjadikan kita lebih daripada pemenang. Kita bahkan dengan penuh semangat akan mengangkat pujian ini, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Ada amin Bapak Ibu? Waktu kita nyanyi itu kita semangat saudara di gereja. Tetapi ketika kita pulang atau waktu saudara menyanyi puji-pujian tadi saudara, begitu membuat kita merasa bahwa yes, saya adalah seorang pemenang. Tetapi ketika kita ada di tengah-tengah kehidupan dan kenyataan saat ini, saudara mulai bimbang, saudara mulai ragu, saudara. Apakah benar-benar hidupku adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang? Justru banyak orang-orang Kristen di akhir zaman ini yang menjadi orang-orang yang kalah, saudara. Banyak rumah-rumah tangga, saudara, yang akhirnya menyerah karena persoalan, karena ketidakcocokan. Mereka kalah dan mereka tidak menjadi pemenang. Sebenarnya saudara, hari ini saya dan saudara sama, kita punya kesepakatan bersama, kita adalah umat pemenang. Tapi persoalannya, apakah pernyataan itu kita adalah umat pemenang hanya ada di dalam gereja, atau ketika kita ada di luar, ketika kita menghadapi tantangan? Saya ingat saudara satu peristiwa ketika para murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka belajar, mereka diajar oleh Tuhan Yesus. Lalu kemudian satu kali para murid ini bersama dengan Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu tidak termasuk wanita dan anak-anak. Itu hanya dihitung adalah laki-laki 5.000 orang. Saudara pasti ingat peristiwa itu. Lalu kemudian saudara, berarti sekitar 10.000 atau 15.000 orang Tuhan memberi makan hanya dengan apa saudara? 5 roti dan 2 ekor ikan. Memberi makan orang sebanyak itu. Bahkan dikatakan masih sisa 12 bakul. Pengalaman para murid, mereka, saya yakin pada saat itu mereka menjadi orang yang begitu bangga memiliki guru seperti Yesus. Tetapi kemudian setelah peristiwa itu saudara, para murid diperintahkan oleh Tuhan Yesus,
ayo menyeberang. Mereka harus naik ke perahu di Danau Galilea dan Tuhan Yesus tidak ikut bersama dengan mereka. Tetapi kemudian saudara, apa yang terjadi? Bahwa ketika mereka ada di tengah lautan, di tengah danau itu tiba-tiba ada terjadi angin badai. Saudaraku, dan apa yang terjadi? Ketika mereka dalam ketakutan karena diterpa oleh topan badai, Yesus muncul di tengah-tengah badai itu. Yesus berjalan di atas air. Dan saudaraku, apa yang dikatakan oleh para murid? Mereka baru saja sehari sebelumnya mereka baru melihat satu mujizat Allah, memberi makan 5.000 orang, lebih 10 sampai 15.000 orang hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Tetapi ketika mereka dalam badai itu, lalu mereka melihat itu Yesus kah? Tidak mungkin. Apa yang mereka katakan? Siapa engkau? Mereka berpikir Yesus itu adalah hantu. Berarti mereka lebih percaya bahwa hantu memiliki kuasa untuk berjalan di atas air daripada Yesus. Di mana mereka baru melihat, menyaksikan mujizat Allah, 5.000 orang diberi makan. Saudaraku, banyak kali kita seperti itu. Sebagai orang percaya, melihat keadaan saat ini, dunia sedang digoncangkan. Bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Makanya saya dengar beberapa hari yang lalu, saya mendengar ada satu lagu yang lagi viral, lagu rohani, dunia berduka. Saudaraku, betul, dunia sedang berduka karena COVID-19, karena corona. Lalu kemudian bagaimana kita menyingkapi hal itu? Kita mendengar Tuhan kita maha besar. Kita mendengar Dia adalah Tuhan yang memberikan kemenangan bagi setiap umatnya. Dia adalah Tuhan yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia adalah Tuhan yang memberikan mana, roti bagi bangsa Israel, mengirimkan daging bagi bangsa Israel. Dia memberi makan orang Israel di padang gurun. Lalu bagaimana dengan keadaan kita hari ini, saudara? Di tengah-tengah keadaan ini, saya tahu ada beberapa anggota jemaat yang saya tahu, saudara, sangat sulit keadaan saat ini. Bahkan ada beberapa yang harus dirumahkan. Dengan kondisi seperti itu, bisakah kita berkata, saya adalah umat pemenang? Bagaimana kita mengalami kemenangan dalam hidup ini? Kita baca firman Tuhan, saudara, Mazmur 33. Kita baca ayat ke-10 sampai yang ke-22. Mazmur 33 ayat yang ke-10 sampai yang ke-22. Kita lihat ayat yang ke-10, saudara. Tuhan, kita baca sama-sama, saudara baca di rumah bersama-sama dengan saya. Ayat 10 saja dulu. 1, 2, 3. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Sampai di sini dulu, saudara. Saudaraku yang kekasih, ada banyak saudara mungkin dengar, oh ini keadaan saat ini, virus ini begini bla 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 bla. Ini ada satu rancangan dari bangsa atau siapa untuk mengacaukan dunia ini. Lalu ada lagi muncul sekarang lagi heboh karena peristiwa ini tentang chip, penanaman chip. Bahkan saya membaca beberapa artikel, bahkan saya menonton beberapa artikel mengatakan bahwa ada antivirus untuk corona ini, tapi semacam chip yang harus ditanam dalam tubuh. Saudara, orang mulai khawatir, ya ini dibalik semua adalah antikris. Lalu bagaimana sikap saya dan saudara? Apakah kita mau bingung? Kita mau khawatir, saudara? Hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Mazmur 33 ayat yang ke-10 katakan, Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa yang mau melawan Tuhan, yang mau melawan kehendak Tuhan. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Saudaraku, kalau saudara mendengar berita-berita yang mungkin membuat saudara mulai khawatir, mulai bingung, mulai apa yang harus kita lakukan? Hari ini saya mau berkata, satu saja yang perlu kita percayai. Bagaimana kita mengalami kemenangan? Apakah Tuhan tahu apa yang terjadi dengan kita? Jika memang betul ini adalah rancangan suatu bangsa, kalau ini betul adalah rancangan jahat di dalamnya untuk mengacaukan keadaan dunia ini, bukan hanya di kota kita, bukan hanya di bangsa kita, tetapi saya mau beritahu bagi anak-anak Tuhan, kita percaya rancangan Tuhan
saudara. Kita percaya itu. Banyak rancangan di dalam hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Artinya, hari ini saya mau beritahu, jika itu betul, jika ini terjadi karena betul ada rancangan bangsa-bangsa, atau ada rancangan jahat di dalamnya, hari ini saya mau beritahu, sebagai anak Tuhan kita percaya, berarti semua dalam kedaulatan Tuhan. Jika ini rancangan jahat dan ini boleh terjadi, Tuhan izinkan itu, berarti saudara, Tuhan punya cara untuk menyelamatkan saya dan saudara dari keadaan ini. Persoalannya, maukah kita mengalami kemenangan itu, saudara? Bisakah kita mengalami kemenangan itu? Sikap kita banyak seperti para murid. Baru saja para murid melihat mujizat Tuhan memberi makan 5.000 orang. Lalu ketika angin badai datang, mereka justru tidak percaya itu Yesus, tapi mereka justru melihat itu adalah seperti hantu. Berarti dalam diri mereka, dalam pikiran mereka, mereka lebih percaya hantu, lebih kuasa kegelapan, lebih berkuasa daripada kuasa Tuhan Yesus. Bukankah kita seperti itu, sudah? Seringkali kedagingan kita, ketika kita bicara daging itu bicara tentang panca indera kita. Kedagingan adalah sesuatu yang bisa kita lihat, yang bisa kita cium, yang bisa kita raba, yang bisa kita kejar, yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengar. Tetapi di luar itu, itulah yang disebut iman, saudara, roh kita. Sebagai orang-orang percaya, bagaimana kita bisa mengalami kemenangan itu? Karena kita percaya bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, rancangan-rancangan manusia, Tuhanlah yang menentukan. Dan kalau itu terjadi, bukan berarti bahwa rancangan manusia itu berhasil, saudara, tidak. Tetapi kita tahu ada maksud Tuhan di balik itu. Ayat yang ke-11, saudara, kita baca. Tapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Saudaraku yang kekasih, kalau rencana bangsa-bangsa dapat Tuhan gagalkan, karena semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang berkehendak, semua ini terjadi. Tetapi ayat 11 menegaskan kepada kita, rancangan Tuhan itu kekal selama-lamanya. Waktu dia bicara tentang rancangan, kita sedang bicara tentang hati Tuhan bagi umatnya, bagi saya dan saudara itu selama-lamanya. Teguh, kalau bahasa Indonesia yang sehari-hari, saudara, bahasa Indonesia modern, terjemahan bahasa Indonesia modern katakan, rancangan Tuhan, hati Tuhan itu teguh sepanjang zaman. Artinya, saudara, kalau dia sudah memberikan firman kepada saya dan saudara, dia sudah menyatakan ini dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, firman Tuhan, yaitu apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Saya mau beritahu, rancangan Tuhan, hati Tuhan untuk saya dan saudara itu teguh, saudara, selama-lamanya, sepanjang zaman. Hatinya bagi saya dan saudara sama dari mulai ketika saudara ditenun dalam kandungan ibu, ketika Tuhan sudah merancangkan hidupmu, ketika Tuhan memanggil engkau dan engkau merespon panggilan Tuhan dengan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kasihnya tetap sama bagimu sampai hari ini, saudara. Itu maksudnya hati Tuhan teguh bagi kita. Ayat 42, saudara. Saudara tahu Ayub? Kisah seorang yang benar, orang yang kudus, saudara. Tetapi ketika Tuhan izinkan iblis menjamah tubuh Ayub, apa yang Ayub katakan? Ayub 42 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan apa, saudara? Ayo dengan iman saudara katakan ini. Sama-sama, saudara, dengan suara keras. Sama-sama. Kalimat terakhir. Dan tidak ada rencanamu yang gagal bagiku. Ada amin, saudara? Taruh tangan kananmu di dada dan katakan, tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah salah, saudara. Mungkin hari ini saudara pernah sempat berpikir, mungkin Tuhan salah. Mungkin Tuhan salah menyatukan
saudara dengan pasangan saudara. Tidak pernah salah saudara. Yang salah itu adalah saya dan saudara yang tidak merespon, yang tidak menanggapi hati Tuhan, yang tidak connect dengan apa kehendak Tuhan dalam hidupmu. Mungkin saudara memandang saya dan berkata, kalau memang rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, kenapa rumah tanggaku sampai hari ini tidak dalam keadaan baik? Tunggu dulu saudara. Mari kita akan melihat ayat selanjutnya supaya kita belajar, kita mengoreksi diri, supaya kita mengerti betul rencana Tuhan dalam hidup kita, supaya saudara bukan hanya sekedar seremonial biasa menyanyikan pujian. Tadi sebelum firman kita nyanyi lagu apa saudara? Kita nyanyi lagu apa? Masih ingat pujian sebelum firman tadi? Dikatakan begini, ku yakin kau hadir di sini. Saudara, waktu angkat pujian ini, yakinkah saudara Tuhan ada di tengah-tengah keluarga? Hari ini, saat ini, detik ini, ketika engkau sedang beribadah, mungkin saudara sedang beribadah sendirian di rumah, keluargamu yang lain tidak ikut. Tapi hari ini, waktu engkau nyanyikan pujian, ku yakin kau hadir di sini. Yakin saudara, Tuhan bersama dengan engkau. Lanjut kalimat berikutnya, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Saudara rasakan kuasanya yang tak terbatas, unlimited saudara. Saudara akan pujian ini benar-benar dengan imanmu, atau hanya seremonial di bibirmu saja dengan suaramu yang indah? Tidak saudara. Tapi kalau engkau nyanyikan pujian ini dari hatimu dan sungguh-sungguh, engkau angkat pujian ini, engkau percaya, aku yakin engkau hadir di sini. Aku rasakan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Tidak terbatas, saudara. Persoalannya, pujian ini begitu indah, saudara. Tapi kalau saudara nyanyikan ini hanya sekedar lirik lagu yang saudara nyanyikan dengan irama yang indah, tanpa saudara bawa roh saudara ke dalam lagu ini, maka itu hanya menjadi sebuah lagu yang indah didengar orang, tapi tidak berkuasa mengubahkan hidupmu. Yakin tak Tuhan ada di sini, saudara? Saudara percaya keadaan apapun yang terjadi di sekitar saudara, percaya bahwa rancangan Tuhan dalam hidupmu tidak pernah gagal, saudara. Selanjutnya kita baca ayat yang ke-12. Ayat 12, Tuhan berbahagialah. Ayat 12, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah siapa, saudara? Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Di tengah keadaan, di tengah rencana-rencana manusia, rencana-rencana bangsa, di tengah keadaan kita yang tergoncang hari ini, di tengah keadaan ekonomi kita yang sedang ada dalam masa padang gurun. Saudara bayangkan seperti orang Israel yang berjalan di padang gurun. Tapi percayalah, kita punya Tuhan yang akan menyediakan tepat pada waktunya. Bisakah saudara mengalami kemenangan itu dalam hidupmu? Bagaimana kita berkata di tengah-tengah tantangan ini? Pemazmur berkata, satu hal yang membuat kita berbahagia, bersukacita, karena kita adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Ada amin, saudara? Kita buka 1 Petrus 2 ayat 9. Yang ke-9 saya baca bagi kita. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Haleluya. Di tengah-tengah keadaan ini, di tengah-tengah goncangan ini, kita tahu rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup. Hati Tuhan untukmu, rencana Tuhan, keselamatan, masa depan yang penuh harapan, kata Tuhan, bukan rancangan kecelakaan. Itu teguh untuk selama-lamanya. Selanjutnya engkau berbahagia karena kita adalah umat pilihan Tuhan, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu, saya dan saudara, yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudaraku, berbahagia. Yuk, di tengah-tengah situasi ini, mungkin saudara memandang saya dan berkata, bagaimana kita mau berbahagia, Ibu Pendeta? Sementara suami saya sudah tidak bekerja,
Dari mana kami harus dapat makan sehari-hari, anak-anak dan sebagainya. Mungkin saudara memandang saya dan berkata, bagaimana saya bisa berbahagia? Rumah tangga saya kacau, suami saya luar biasa menyakitkan hati saya. Atau mungkin sebagai istri saudara berkata, bagaimana saya bisa berbahagia dalam keadaan seperti ini? Sebagai suami mungkin saudara berkata, bagaimana saya bisa berbahagia sementara istri saya pergi meninggalkan saya. Saudaraku yang kekasih, kita berbahagia karena kita adalah umat yang mendapat belas kasihan Tuhan. Hanya saja saudara, bagaimana di tengah-tengah situasi ini, topan badai ini, saudara percaya kalau Tuhan bisa melakukan perkara-perkara ajaib. Masakan Tuhan tidak akan memulihkan hidupmu? Masakan Tuhan tidak akan mengembalikan suamimu? Masakan Tuhan tidak akan membawa kembali istrimu? Masakan Tuhan tidak akan membuat anak-anakmu kembali? Dan masakan Tuhan tidak akan memulihkan ekonomimu? Itu janjinya bagi saya dan saudara. Kita baca lagi pembacaan kita dari Mazmur 33, saudara. Selanjutnya ayat yang ke-13. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Haleluya. Dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Dia membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Saudara, ayat ini saudara perhatikan bagaimana perhatian Tuhan. Ayat demi ayat dari Mazmur ini saudara sebenarnya meneguhkan saudara. Tidak ada alasan untuk saudara tidak hidup dalam kemenangan. Tidak ada alasan untuk saudara tidak menikmati pemulihan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memperhatikan hidupmu. Tuhan memperhatikan, Tuhan yang membentuk hatimu, Tuhan yang mengubahkan hatimu. Hari ini saya mau beritahu istri-istri yang sedang berdoa bagi suaminya, percaya, mungkin engkau tidak bisa mengubah hati suamimu. Mungkin hati suamimu sekarang sudah tawar kepadamu. Tapi hari ini kalau engkau percaya, engkau angkat tangan mendoakan suamimu, Tuhan akan mengubahkan suami, mengubah hatinya. Bapak-bapak yang saat ini sedang bingung, saudara sudah dirumahkan, bagaimana saya bisa memberikan kehidupan bagi anak-anak dan istri saya? Hari ini angkat tanganmu dan katakan, Tuhan memperhatikan pekerjaan. Dia tahu engkau saat ini sedang kesulitan atau apa saja saudara. Tuhan mengawasi kita, ini luar biasa saudara. Artinya apa? Dia melihat hidup saya dan saudara. Dia tahu apa yang kau alami saudara. Dia tahu. Mungkin pendetamu tidak tahu, mungkin majelismu tidak tahu, mungkin tetanggamu tidak tahu bahwa kau sedang menangis, kau sedang menderita. Tapi ketahuilah Tuhan tahu. Dia katakan dari surga Dia mengawasi kita, Dia memperhatikan kita. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia, semua saudara. Bukan hanya orang-orang kaya, bukan hanya orang-orang berpangkat, bukan, tetapi semua anak manusia, termasuk saya dan saudara. Lebih-lebih, saya mau katakan lebih-lebih saya dan saudara. Sebab apa? Tadi kita baca, kita adalah umat pilihan Tuhan. Dia menilik, Dia melihat kita dengan sungguh-sungguh. Kata menilik kita artinya Dia perhatikan kita baik-baik. Dia amati kita. Karena itu saya mengerti ketika Tuhan berkata, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Burung di udara dipelihara Tuhan. Terlebih lagi engkau, anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dengan darah Kristus. Selanjutnya Tuhan membentuk hati atau mengubah hati kita. Saudaraku yang kekasih, sangat berbahaya bagi kita sebagai orang Kristen yang kita berpikir Tuhan tidak lihat saya. Kita sebagai orang Kristen, kita di gereja saja, kita berpikir Tuhan hanya ada di gereja. Waktu saudara pimpin pujian, waktu saudara memuji Tuhan, waktu saudara menjadi singers, menjadi tim musik, menjadi taborin, menjadi pelayan, menjadi majelis, menjadi pendeta, saudara melayani Tuhan di gereja. Tetapi keluar dari gereja, hidupmu tidak jauh berbeda dengan dunia. Hari ini saudara saya mau berkata, berbahaya kalau kita hidup dalam kekristenan yang tidak sungguh-sungguh.
Kita pikir Tuhan tidak lihat kita kalau di kantor. Kita pikir Tuhan tidak lihat kita kalau di rumah. Waktu kita marah dengan istri, waktu kita marah dengan suami, waktu kita marah dengan anak-anak. Tuhan, kita pikir Tuhan tidak lihat kita waktu kita ada di jalan. Waktu kita diserempet sedikit atau disalib sedikit oleh orang, lalu semua kata-kata kotor keluar dan mengutuki orang. Kita pikir Tuhan tidak ada di sana. Yang ada di jalan-jalan itu, lampu merah itu polisi. Hari ini saya mau beritahu, kalau engkau berpikir Tuhan tidak di sana, tapi ingat bahwa iblis ada di sana. Dia selalu mendakwa engkau. Dia mencari kelemahan orang Kristen. Setiap perkataan yang keluar dari mulutmu itu iblis pegang. Kalau hari ini kau tiba-tiba jalan lalu tersandung lalu berkata sial, kata sial itu iblis pegang. Dan dia mulai merancangkan hal-hal yang sial dalam hidupmu. Hari ini saudara, saya mau berkata, berbahaya jika kita tidak sungguh-sungguh sebagai orang Kristen. Kenapa? Karena Tuhan tahu segala kehidupan kita. Kita buka firman Tuhan. Roma 1 ayat 21 saya baca saudara. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ayat 24 saya loncat. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ayat 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan dan seterusnya. Saudaraku yang kekasih, karena itu saya berkata, berbahaya kalau hidup kita tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tuhan mau setiap hari kita berubah, kita disempurnakan, kita mengalami progres secara iman kita, ada pertumbuhan rohani dalam hidup kita. Saudara harus berubah. Kalau saudara tahun ini, tahun 2019 kemarin, saudara adalah orang-orang yang tidak bisa mengekang lidah saudara, 2020 saudara harus berubah. Kalau 2019 saudara adalah orang yang tidak setia, maka 2020 saudara harus menjadi orang belajar menjadi setia. Kalau 2019 saudara adalah orang yang tidak bertanggung jawab dalam pekerjaan, dalam pelayanan, maka saudara belajar ayo bertanggung jawab saudara. Artinya yang Tuhan mau, kalau kita mengenal Allah, berarti hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Bukan hanya di gereja, saudara. Ayat 16 sampai 17. Mazmur 33 tadi. Ayat 16 sampai 17. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar, ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Artinya apa, saudaraku? Bahwa tidak ada yang dapat kita andalkan di dunia ini. Tidak ada, saudara. Hari ini kalau engkau kuat, belum tentu besok engkau masih kuat. Hari ini kalau engkau punya banyak uang, belum tentu besok engkau memiliki makanan. Segala sesuatu hari ini kalau engkau sedang duduk dalam jabatan yang tinggi, tidak selamanya engkau akan di situ. Makanya pemazmur berkata, seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Tidak ada raja yang selama-lamanya, hanya bertahan berapa tahun sudah. Selanjutnya dia akan menjadi orang biasa. Artinya saudara, Yeremia 17 ayat 5 sampai 6 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya atau manusia lain, orang tuanya, mengandalkan pendetanya, mengandalkan gerejanya, mengandalkan kekayaannya, mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Kenapa ayat 6 dikatakan? Karena mereka tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Seringkali rumah tangga kita gagal. Kita kalah dalam peperangan untuk membangun rumah tangga. Saudaraku, sekali lagi saya mau berkata, jatuh cinta itu gampang, saudara. Sebelum kita menikah, kita jatuh cinta dengan pasangan kita. Tetapi sesudah kita menikah, kita harus bangun. Pak saudara, bangun cinta. Jangan lupakan kemesraan kita waktu kita masih pacaran dengan waktu kita sudah menikah. Karena itu penting, saudara. Jatuh cinta sebelum kita menikah. Tetapi waktu kita menikah, dan pernikahan itu lebih panjang. Karena untuk selama-lamanya hanya maut yang bisa memisahkan kita. Kenapa waktu kita dalam rumah tangga kita harus belajar bangun cinta? Suami bangun cinta bagi istri,
Istri juga bangun cintanya bagi suaminya. Dan begitu seterusnya. Saudaraku yang kekasih, ayat 18-19, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Ini ayat yang mengatakan bagaimana mengalami kemenangan itu saudara dalam hidup. Saudara mengalami kemenangan karena Tuhan memperhatikan anak-anaknya yang berharap dan percaya kepadanya. Sekali lagi, Tuhan memberikan kemenangan. Saudara bisa merasakan kehadiran Tuhan. Saudara bisa mengalami kemenangan itu, mengalami Tuhan dalam hidupmu. Karena, masih ingat Mas pembimbing tadi, Mazmur 20 ayat 7, bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada siapa saudara? Orang yang diurapinya. Siapa yang diurapi Tuhan? Taruh tangan kananmu di dada dan katakan, saya orang yang diurapi Tuhan. Kita diurapi dengan apa saudara? Dengan rohnya yang kudus. Kita mendapat pengurapan itu. Jangan saudara memandang saya dan berkata yang diurapi itu cuma pendeta dan majelis. Itu pengurapan jabatan saudara. Tetapi saya dan saudara, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus, kita dibaptiskan dalam Roh Kudus. Artinya Roh Kudus mengurapi hidup kita. Roh Kudus ada dalam diri kita. Berarti saya dan saudara adalah orang-orang yang mengalami kemenangan. Tapi saudara, untuk mengalami kemenangan, saudara perlu masuk dalam peperangan. Hari ini peperangan rohani apa yang saudara alami? Saudara sedang dirumahkan? Saudara sedang bergumul dengan pasanganmu, suami istri? Saudara sedang bergumul untuk apa? Anak-anak muda, peperangan rohanimu saat ini mungkin sedang mencari, karena saudara sudah punya pekerjaan, mungkin sedang mencari pasangan hidup. Percaya, Tuhan akan menjadi pahlawan. Sefanya 3 ayat 17. Tuhanmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang akan saudara memberi kemenangan. Dia akan menyatakan itu pada waktunya saudara. Ayat yang terakhir, kita akan tutup khotbah saya akan tutup khotbah saya. Ayat terakhir saudara, ayat 20 sampai 22. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Saudaraku yang kekasih, kita mengalami kemenangan dalam hidup kita karena yang pertama, kita menantikan Tuhan. Kita tunggu waktu Tuhan. Selalu indah pada waktunya. Kalau aku berdoa dan aku berkata, kenapa doaku belum dijawab? Bukan Tuhan belum jawab saudara. Sudah sering saudara dengar jawaban Tuhan ya, tidak, dan tunggu dulu. Karena waktu Tuhan belum terjadi. Ada waktunya. Jadi nantikanlah Tuhan, sebab Dia penolong kita dan perisai kita. Kemudian yang kedua, bagaimana mengalami kemenangan dan hidup? Saudara bersuka cita, berbahagia. Kenapa? Karena saya dan saudara adalah umat pilihan Allah, orang yang dipilih oleh Tuhan, dan Tuhan memperhatikan hidup kita, memperhatikan pekerjaan kita. Dia juga yang menilik dan membentuk hati kita. Karena itu bersuka cita. Kemudian yang ketiga, berharaplah, percayalah, tetap beriman. Iman adalah sesuatu yang di luar daripada logika kita. Iman itu adalah ketika Petrus melihat Yesus berjalan di atas air, lalu dia berkata, "Guru, aku mau ke sana, aku juga mau berjalan." Lalu Yesus menyuruh Petrus datang kepada dia. Lalu logikanya saudara, hukum gravitasi, tidak ada orang bisa berjalan di atas air. Dia harus tenggelam saudara, karena beratnya lebih daripada berat atau massa air. Tetapi itu di luar daripada logika. Iman ketika Petrus berjalan di atas air, karena dia hanya memandang dan percaya kepada perkataan Tuhan. Hari ini sudah saya ada di tempat ini, di ruko ini saudara. Saya mau berkata, ini adalah sesuatu yang mustahil. Tapi saya dengan iman, setiap saya datang ke ruko ini saudara, setiap lantai saya tapaki dengan iman bahwa Tuhan akan memberikannya bagi jemaat Jalan Kudus. Saudaraku, doa kita untuk meminta tempat permanen bagi jemaat 20 tahun
apakah kita bisa melangkah bukan dengan logika kita? Kalau lihat keadaan jemaat, tak mungkin saudara. Saudara berkata tidak bisa. Waktu Petrus lihat air, laut, logikanya berkata tidak bisa dia berjalan di atas air. Tapi karena dia percaya janji Tuhan, dia percaya perkataan Yesus, dia percaya kepada Tuhan, dia berjalan di atas air. Hari ini, mungkinkah jemaat dapat memilikinya? Ya saudara, asalkan apa? Markus 11 ayat 24, apa saja yang kamu minta doakan, kamu percaya kamu terima. Bapa di surga menyatakan, tetap percaya, tetap beriman, tetap berharap kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hiduplah dalam kemenangan, karena bersama Tuhan kita akan cakap menanggung segala perkara. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Masuk dalam doa syafaat, kita akan berdoa bersama dengan anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu yang berjalan sampai hari ini, yaitu Calvin, Richard, Rahel Aditya pada tanggal 13 Mei, dan juga Nyonya Eletriani Paul. Kemudian tanggal 15 Mei Petrus Hadade, tanggal 17 Herianus Hadade. Atas nama majelis kami mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang berulang tahun minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita terus berdoa bagi kesehatan, pemulihan bagi hamba Tuhan Gembala Sidang Bapak Pendeta Hadade, di mana beberapa waktu yang lalu beliau mengalami kelemahan, ada sempat pingsan, tapi kita percaya kuasa Tuhan, pemulihan Tuhan akan nyata sempurna. Selanjutnya kita berdoa bagi tempat ini, ruko di Jalan Faisal 12 ayat nomor 9, ruko dari Bapak Kores bersama dengan keluarga. Kita doakan kiranya Tuhan membuka jalan dan memberikan kesepakatan bagi kedua belah pihak, dan khususnya bagi Jemaat Jalan Kudus. Kita sudah 2 minggu memakai tempat ini untuk ibadah online. Karena itu saya percaya ini akan terus kita gunakan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas segala berkat, kasih karunia, anugerah-Mu, penyertaan-Mu, belas kasihan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini akan tertanam, dan biarlah Roh Kudus akan menyempurnakan bagian firman Tuhan hari ini, sehingga setiap jemaat-Mu, umat-Mu, mereka boleh mengalami kemenangan dalam hidup mereka. Mereka bukan hanya menjadi orang Kristen yang hanya menjadi penggemar Tuhan Yesus, yang mengakui kuasa Tuhan, yang melihat kasih Tuhan, tetapi mereka juga menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh percaya kepada kuasa dan perkataan firman Tuhan, janji Tuhan, bahwa itu akan tergenapi dalam hidup mereka. Sehingga di tengah-tengah kan keadaan situasi yang kurang baik, baik dalam hal kesehatan maupun dalam hal ekonomi, mengalami guncangan, tetapi kami percaya anak-anak Tuhan tetap akan dipelihara Tuhan, seperti Tuhan memelihara bangsa Israel di padang gurun. Demikianlah Tuhan akan memelihara anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang kami sebutkan namanya yang berulang tahun dalam minggu ini. Sampai hari ini Kau berkati mereka ya Tuhan. Kiranya janji kebenaran firman Tuhan akan tertanam dalam hidup mereka. Jika mereka dalam kelemahan, Tuhan sembuhkan mereka. Jika mereka dalam masalah pergumulan, kiranya Tuhan menjadi jawaban atas setiap pergumulan mereka, sehingga Kau menyempurnakan sukacita mereka dengan memberkati dan memulihkan hidup mereka. Kami juga terus berdoa bagi Gembala Sidang, hamba-Mu Bapak Pendeta Hadade, kiranya pemulihan, kesehatan, mujizat Allah kami boleh nyatakan, kami boleh lihat melalui kehidupan hamba-Mu, bahwa di usia 80 tahun ada kekuatan, ada kasih setia Tuhan tetap menyertai kehidupan hamba-Mu. Berkati Ibu Gembala yang juga sering mengalami kelemahan, tapi kami percaya dalam kelemahan kuasa Tuhan semakin sempurna. Keluarga besar hamba-Mu, anak mantu, cucu, cicit, Engkau berkati semua
sehingga menjadi penopang pelayanan hamba-Mu. Kami terus mendoakan para majelis bersama keluarga-keluarga mereka, para koordinator-koordinator pelayan, bahkan juga Tuhan bagi pembina sekolah minggu. Engkau berkati mereka dalam kehidupan mereka, dalam pergumulan mereka. Engkau hadir di sana dan Engkau menyatakan kuasa-Mu. Engkau Tuhan yang akan memberi kemenangan kepada orang-orang yang Kau urapi, kepada para hamba-hamba-Mu yang Kau sudah panggil, Kau sudah pilih. Kami percaya minggu ini kami akan jalani dengan kemenangan bersama dengan Engkau. Kami rasakan kemenangan terjadi di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami. Berkati juga Tuhan akan seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dalam rumah tangga mereka, dalam segala pergumulan hidup mereka. Jika mereka sedang sakit, mereka taruh tangan kanan mereka di bagian tubuh yang sakit. Jika mereka dalam pergumulan, mereka taruh tangan kanan mereka di dada. Dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan hadirat-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu, Roh Kudus beracara sepenuhnya dalam hidup mereka. Yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan, dipulihkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Penyakit kami telah dipulihkan. Yang sedang punya masalah, yang sedang bergumul, yang sedang dalam kekurangan, yang sedang dalam ketakutan, kebimbangan, keputusasaan, yang sedang dalam persoalan-persoalan rumah tangga, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dan memberikan kemenangan. Kuasa-Mu nyata, mujizat-Mu nyata. Engkau memulihkan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu Bapak berkati, khususnya Bapak kami berdoa bagi hamba-Mu Bapak Kores bersama keluarga di tempat ini, pemilik Ruko Faisal 12 nomor 9. Kami percaya Engkau memberkati hamba-Mu, apa yang menjadi pergumulan hamba-Mu, kiranya Engkau ada di sana memberikan kemenangan demi kemenangan. Apapun yang menjadi rencana-rencana hamba-Mu ke depan, usaha-usahanya Tuhan yang sedang dirintisnya saat ini, Tuhan buat berhasil. Karena itu janji firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang berfirman, jika kamu mencari Tuhan, maka Tuhan akan membuat berhasil apapun yang dikerjakan oleh tangan-Mu. Tuhan buat berhasil usaha hamba-Mu. Tuhan berkati keluarga besar hamba-Mu. Bahkan Tuhan kerinduan kami supaya ruko ini menjadi bagian daripada jemaat-Mu. Tuhan campur tangan, berkati panitia pengadaan tempat ibadah, khususnya Bapak Adri Johan yang saat ini ada di Jakarta. Tuhan, kerinduan hamba-Mu untuk kembali ke Makassar, berkumpul bersama keluarga besar, rekan sahabat, bahkan jemaat. Kiranya Engkau nyatakan itu Tuhan, hamba-Mu boleh kembali. Dan kami percaya bersama-sama dengan seluruh panitia pembangunan dan jemaat, kami boleh menyatakan iman kami. Kami percaya Allah sanggup melakukan segala perkara. Jemaat Jalan Kudus tahun ini akan memiliki tempat yang permanen sebagai rumah doa. Tempat ini akan menjadi menara doa Bugis Makassar. Terima kasih Bapak, dan pujilah nama-Mu Tuhan. Bangsa dan negara kami, kota Makassar, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati pemerintah kami, aparat dari pusat sampai ke pelosok Tuhan. Biarlah kiranya dalam menangani pandemi ini Tuhan, mereka ada hikmah, ada kebijaksanaan marifat surgawi, sehingga semuanya boleh kami lewati. Dan bersama dengan Tuhan kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Ini doa syafaat kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Marilah saudara-saudaraku bersama dengan seluruh umat Tuhan, semua orang percaya di muka bumi ini, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman Rasul kita. 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, hal di langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus jatuh, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Marilah umat Tuhan, kita akan menabur di ladang Tuhan. Karena itu dengarkanlah, ucapkanlah syukurmu kepada Allah.
Bawalah persembahan sukarela kepadanya, sebab dialah Tuhan yang memberkatimu dengan segala kelimpahan. Berilah dari hati yang bersukacita dan tulus ikhlas. Sementara persembahan kita bawa di hadapan Tuhan, kita angkat pujian dengan penuh sukacita. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Tuhan yang mengawasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan-Nya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah kiranya persembahan kami ini sebagai tanda ucapan syukur atas semua anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Lalu berkatilah kehidupan kami, agar kami diperkenankan hidup untuk memuliakan nama-Mu, serta melayani sesama manusia yang membutuhkan pertolongan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan hanya pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita katakan pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur Marilah saudara-saudaraku yang kekasih, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Peliharalah firman Tuhan dan jadilah saksi dimanapun kamu berada. Arahkanlah hatimu serta terimalah berkat dari Allah. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dengan pengasihan dari Allah Bapa
serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai kamu sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Puji nama Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu yang kekasih? Saudara diberkati. Saya berdoa setiap saudara mengalami berkat dan pemulihan serta boleh mengalami kemenangan, mengalami Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu yang kekasih, minggu depan kita akan tetap beribadah online, dan pada hari Kamis nanti ibadah KKR online, kenaikan dalam rangka kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus akan kita lakukan di tempat ini, dan dari tempat ini saudara boleh mengikuti di rumah saudara masing-masing. Sekali lagi saudara, dari tempat ini Jalan Faisal 12 nomor 9, saya mau mengajak setiap saudara, mari kita berdoa. Saudara angkat tangan di layar HP, laptop atau televisi saudara, dan saudara berkati tempat ini. Nyatakan saudara bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, tempat ini akan menjadi menara doa Bugis Makassar yang merupakan kerinduan visi Tuhan bagi gereja Ekumenik di Bugis dan di Makassar, Jemaat Jalan Kudus. Doakan terus saudara agar panitia bersama majelis dan juga pemilik tempat ini, itu Bapak Kores, kita boleh mengambil satu kesepakatan, dan pada akhirnya tempat ini akan menjadi bagian, menjadi rumah doa, menjadi menara doa Bugis Makassar. Kalau saudara percaya, angkat tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, hari Kamis kita akan ibadah online KKR kenaikan Tuhan Yesus, dan juga pada hari Minggu seperti biasa. Sekali lagi saya harapkan kepada jemaat untuk kita tetap giat di dalam Tuhan. Ingat saudara firman Tuhan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, khususnya di akhir-akhir zaman ini. Saudara tetap aktif dalam grup-grup jemaat, mengikuti info dan juga tanggung jawab tugas kita sebagai warga jemaat. Saudara boleh langsung menghubungi untuk kolektif persepuluhan dan juga untuk korban-korban syukur saudara. Langsung menghubungi majelis atau gembala jemaat atau langsung kepada bendahara jemaat. Akhirnya saudara-saudara, mari kita jalani sepanjang minggu ini dengan penuh kemenangan. Kita mengalami Tuhan, kita mengalami kemenangan, mujizatnya dalam hidup kita, karena kita tahu bersama Tuhan kita akan cakap menanggung segala perkara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.